Oke, selamat datang di video Cimeralan gue yang kedua. Ini gue bikin video ini karena ada yang ada yang komentar ya, apa tuh gimana cara dapetin ruby dengan grinding gitu, tapi bukan armor gitu, bukan dari armor. Ya kalau misalnya dari armor itu cara cepetnya aja gitu ya. Cara cepetnya kenapa kalau armor itu cepet gitu? Karena yang gue maksud ini udah bukan gacha unsol lagi ya, tapi gacha armor down. Nah, kalian gacha armor down tuh ada kemungkinan dapat Atmos sama Phoenix gitu. Nah, kayak misalnya ini gue lagi jual Atmos gitu. Atmos saya udah nggak terlalu mahal gitu, harganya udah murah gitu Atmos. Nah, sama baru laku nih. Nah, ini nih, gue habis jual Phoenix Ring. Jual dapat 400 ruby. Gue ngomong dapetin ruby dengan cepat itu dari material-material grand sama barang-barang apa tuh sama gacha-gacha armor gitu. Kenapa? Karena cepatnya dari sini. Cuman kalau kalian mau grinding sih, grinding tergantung level ya. Kalau misalnya level kalian masih kecil ya kalian eh, grinding ini aja sih, apa tuh, material-material grand gitu. Nah, terus kalian jual-jualin di market, tapi jangan taruh semua. Jangan taruh semua gitu. Kalian jual-jualin di market tapi jangan taruh semua. Setengahnya kalian simpen gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang ada yang request barang-barang tersebut gitu, kayak misalnya apa sih, kayak misalnya ini grower scale, terus booster hair, water ribbon, gini-gini ada yang request gitu loh di war chat satunya 10 gitu. Nah, sama satu lagi nih, ini hitungannya gimana ya? Hitungannya ngehack sih, bukan ngehack, maksudnya gimana ya, passive income, passive income. Jadi ruby kalian tuh jalan sendiri walaupun kalian nggak usah berjuang buat dapetin ruby itu. Nah, cara gimana? Kalian caution ke request, terus request. Nah, ini platinum piece. Kalian lihat tuh. Gue nge-request platinum piece 10 sama nge-request golden piece 15. Nah, kalian kalau misalnya ini juga sih ya, alloy stick. Cuman alloy stick sih nggak terlalu sih alloy stick. Lebih ke piece-piece aja. Nah, kalian nge-request red gold piece, golden piece sama platinum piece. Kalau misalnya di server gue itu udah 20 ya rata-rata, kalau misalnya jualnya itu 20 gitu. Cuman kalau nge-request tuh udah banyak yang 10. Oke, misalnya gini ya. Nah, ini banyak yang request 10 nih. Jadi kalian hoki-hokian gitu. Orang ngasihnya ke kalian apa enggak gitu. Kalau kalian hoki, ya bagus. Jadi kalian punya piece-piece itu. Gue cuma ada red gold piece gitu. Abis sih, belum ada yang ngasih lagi. Sama kalian nge-request ini juga ya, Noble Beast. Nih, coba kita lihat. Nah, Noble Beast di sini harganya 20-30 ya. Nah, udah di bid ya 30, berarti ini orang udah ngebid 20. Nah, kalian nge-request Noble Beast satunya 10 gitu. Ini kayak misalnya di mana ya? Request material basic researching. Nah, ini orang banyak nih nge-request Noble Beast 10. Ya kan? Banyak gitu. Noble Beast 10 nge-request. Nah, kalian nge-request juga 10 gitu. Banyakinnya penuhin, nggak apa-apa. Langsung 20 kali request gitu, jadi 2 ruby. Kalian request 10 satu-satunya, nggak apa-apa. Jadi kalian nanti kalian jual lagi 20 kan. Kalian request 10 terus kalian jual 20, dipotong pajak 10%, jadi 20 10%-nya kan 2, berarti kalian dapat 18. Kalian untung 8 dari setiap item yang kalian request itu dapat gitu. Setiap item yang ini dapat, kalian dapat 8. Misalnya ini 200 nih ya, modal ini 200. Terus 8 dikali 20 berapa tuh? 120. Nah, kalian dapat untung 120 dari nge-request 20 biji. Kalau misalnya kejual semua ya, kalian jual 101-nya 20 gitu. Kalian dapat untung 120 berapa ya? 8 kan ya? Untung satunya 8. Untung 18 terus dikali 20. 8 kali 20 160. Kalian untung 160 berarti. Ya? Iya betul. 160 untungnya. Nah, lumayan gitu loh. Dari sini-sini kalian request gitu. Sama Noble Bisol juga, kayak gue Noble Bisol juga ada request nih. Nah, ini nih Noble Bisol. Kalau lihat kan nih, ruby gue baliknya 140 ya. Gue nge-request Noble Bisol itu 20. Berarti 200 ruby kan.
1 10 gue nge-request 20. Nah ini balik 140, berarti udah ada yang ngasih ke gue 6 biji Noble Bisol ya. Jadi lumayan gitu loh. Nah ini dapat 4 biji orang ngasih, terus ntar gue jual lagi. Ada 6. Sama ini ya, kalau mau dapat masalah dapat Noble Bisol, kalian bisa cek di pulau-pulau salju. Antara salju yang, kalau kalian tergantung pulau kalian ya, kalian ada di mana. Pokoknya cek salju kalian cek salju, kalian ingetin juga nih tanda-tanda nobelnya. Kalian puterin ya, puter sekali. Kalau udah muter sekali, kalian ingetin tanda-tanda nobelnya, kalian datengin. Kalau kagak ada Frost Rhino atau Frost Lopcray, ya udah berarti ini nggak ada gitu. Terus kalian cek lagi ke pulau sebelah. Misalnya kalau gue kan di Southmont, terus gue cek Eastmont. Nah ini tanda-tanda nobelnya gue cek-cekin nih, misalnya mana ya. Nah misalnya kayak gini-gini nih, pinggir-pinggir sini juga bisa ada. Nah misalnya gue cek-cek sini nggak ada kayak Frost Rhino atau Frost Lopcray, ya udah gue tinggal, terus gue pindah lagi ke Westmont, gue cek-cek lagi gitu. Di pinggir-pinggir salju juga bisa ya, bisa ada Frost Lopcray pinggir-pinggir salju. Nah kalian cek-cek nih, kalian cek-cek tanda-tanda nobel, ingetin yang udah kalian datengin. Jadi kalau misalnya kalian lagi muter lagi, terus kalian cek lagi, misalnya kalian udah muter nih dari Southmont ke Eastmont ke Westmont terus ke Southmont lagi, terus kalian pas ke Eastmont kalian lihat lagi nih, misalnya mana ya, misalnya ini dah, misalnya ini kagak ada tadi nih, tanda nobel ini nggak ada. Nah kalian buru-buru ke situ, bisa ada kemungkinan itu bisa Frost Lopcray atau Frost Rhino gitu. Cuman kalau gue sih paling sering dapetnya ini ya, Frostbear. Soalnya Frostbear kan nggak pakai seal ya. Frostbear, Frost Rhino sama Frost Lopcray itu tiga-tiganya itu nggak pakai seal. Jadi orang lumayan banyak yang ke situ supaya dapetin Noble Bisol gratis. Nah kayak gue nih, Primal Crystal gue ada banyak karena ini apa tuh, gue Primal Crystal itu cuman buat nangkep fox, walaupun nggak pernah dapat telur sekalipun sih. Buat cuma nangkap fox doang. Noble Bisol gue dapetnya dari itu, dari Noble gratisan kayak Frostbear, Frost Rhino sama Frost Lopcray. Kebanyakan sih dari Frostbear. Ini Vanguard gue ada banyak ini gara-gara gue jual sama gue smelting. Nah begitu sih untuk Noble, kalian muter-muter nyari, ingetin tanda-tanda Nobelnya gitu, muter aja. Soalnya kalau misalnya kalian sering-sering muter aja sih di salju, soalnya ini Frostbear itu nggak ada tandanya. Jadi kalau kalian ada Frostbear udah kalian hoki. Kalau ngelawan Frostbear juga agak jauh ya, agak jauh. Misalnya ini Frostbear nih, ini Fox gua itu dari sini jauh, agak jauh. Soalnya kalau kalian deket dia nyerang, ya kalian agak jauh aja. Ntar kalau misalnya gue nemu Frostbear, gue bikin videonya lagi cara lawannya gimana. Gampang, nggak kena damage sih, gampang. Oke gitu aja video gue sekarang. Kalau misalnya ada pertanyaan tinggal tulis di kolom komentar biar gue bikin video lagi. Oke, terima kasih.